back to Study English with Miss Iin. Hari ini Miss Iin akan menjelaskan about chapter 3. Judulnya Know What You Eat. Sebelum Miss Iin masuk materi, tolong kalian bantu support channel ini ya. Klik tombol subscribe, like, and comment. Oke, masuk ke materi. Sebelumnya, di video kali ini Miss Iin akan menjelaskan kepada kalian tentang label yang ada pada makanan-makanan yang kita biasa beli di toko-toko atau juga label dari obat. Tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui jumlah, kadar, atau kandungan apa saja yang ada dalam makanan yang akan kita konsumsi, yang kita beli di luaran. Oke, next. Pertama-tama, biasanya kita akan mengobservasi penjelasan dari label dari makanan yang kita lihat, yang kita beli. Observe the explanation of beverage level. Nah, biasanya kita lihat dulu di sini, kita mengecek check the serving size and calories. Maksudnya adalah mengecek takaran saji dan kalorinya. Biasanya diketahui satu takaran itu ada berapa kalori yang terkandungnya. Next. Ada lagi limit saturated fat. Apa sih maksudnya? Limit saturated fat itu adalah jumlah lemak jenuh dalam makanan yang akan kita konsumsi. Lalu ada juga trans fat, kolesterol, and sodium. Nah, ini adalah jumlah batas minimum dan maksimum atau kadar yang ada dalam makanan tersebut. Bisa kita lihat ya, ada berapa persennya. Ada eat enough fiber, itu maksudnya adalah ini maksudnya makanan yang cukup serat atau tidak, atau serat yang terkandungnya berapa gitu ya. Lalu ada vitamin E, vitamin C, calcium, and iron. Jumlah dari serat, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besinya. Jadi kita bisa lihat kadarnya ada berapa persen dalam makanan yang akan kita konsumsi. Lalu di situ juga ada nomor-nomor persen, yaitu a percent daily value below. Jadi di situ adalah jumlah harian yang bisa kita konsumsi. Di situ adalah ada 5%. 5% itu adalah is low and above 20% is high. Jadi kalau 5% itu biasanya yang terendah, yang tertinggi adalah 20%. Yang berikutnya ini adalah untuk label yang ada pada obat. Pertama, the first is observe the explanation of drug label. Jadi kita harus mengobservasi penjelasan dari label obat. Yang pertama, kita lihat dulu pharmacy name and address, yaitu maksudnya adalah nama farmasi atau toko obatnya dan alamatnya, itu ya. Lalu kita lihat juga di situ ada drugstore, phone number, jadi nomor telepon untuk toko obat tersebut. Selanjutnya ada number used by the drugstore to identify this drug for your refill. Jadi itu adalah nomor yang digunakan oleh toko obatnya untuk mengidentifikasi kapan obat tersebut harus diisi ulang. Nah, lanjut di situ ada doctor's name. Maksudnya adalah nama dokter yang memberikan obat tersebut gitu ya. Lalu ada juga name of drug and strength of drug. Jadi nama obat dan dosis obatnya atau kekuatan obatnya, dosis ya. Di situ ada nama obatnya adalah amoxicillin dengan dosis 500 mg per kapsul. Lalu ada lagi person who get this drug. Jadi ini adalah
nama orang yang mendapatkan obat tersebut ya. Lalu ada lagi prescription fill date. Jadi itu nama tanggal resep tersebut diisi. Terus ada lagi instruction about how often and when to take this drug. Jadi ada instruksi tentang cara meminum dan kapan obat ini digunakan. Nah, di situ ada take one capsule by mouth 3 times daily for 5 days until all taken. Jadi katanya obatnya diminum 3 kali sehari sampai 5 hari ke depan sampai obatnya habis, karena amoxicillin ini obat yang harus dihabiskan. Lalu ada lagi di sini number of refills before certain date. Jadi ini adalah nomor pengisian dari obat tersebut ya, baik digunakan sebelum tanggal sekian, gitu ya. Okay. About that, you should know about label. Yang harus kamu tahu tentang label, yang pertama adalah what atau apa. Apa sih label itu? A label is used to give information about a product. Jadi label itu digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah obat, tentang obat tersebut, tentang produk tersebut. Ya, nggak cuma obat sih semuanya ya. Nah, where? Di mana sih label itu berada letaknya? Usually put on the back of most product. Biasanya label itu letaknya ada di belakang produk tersebut. Biasanya di belakang botol atau di belakang kotak. Seperti susu kotak ya, untuk susu bayi biasanya ada di belakangnya labelnya ya. Kalau untuk obat juga sama. Next, why? Mengapa kita harus tahu about label? Because to know if the product is good to consume or not. Supaya kita tahu produk tersebut baik dikonsumsi atau tidak. Jadi yang harus kamu tahu, label itu memberikan informasi tentang sebuah produk. Biasanya ada di belakang produk tersebut, dan fungsinya adalah supaya kita tahu produk tersebut baik atau tidak kita konsumsi. Oke. Next. Nah, ini adalah frase-frase yang biasanya tertulis di dalam label. Banyak orang yang nggak terlalu paham. Di sini adalah read the explanation carefully. Baca penjelasan berikut ini dengan baik. Biasanya ada keterangan fat free. Nah, di sini kalau ada keterangan fat free berarti kurang dari 0,5 gram lemaknya yang satu kali saji. Ada juga di sini keterangan low saturated fat. Kalau ada tulisan low saturated fat berarti lemak dalam satu kali saji itu hanya 1 gram atau rendah lemaknya ya. Kalau ada lagi tulisan low fat berarti itu sekitar 3 gram. Kalau low saturated itu 1 gram, kalau low fat itu hanya 3 gram atau kurang dari 1 kali penyajian. Ada lagi reduced fat. Nah, ini sekitar 25% atau kurang lemak dari produk tersebut ya. Ada lagi light in fat. Kalau light in fat itu berarti lumayan lemaknya itu hampir setengah dari produk tersebut. Next, di sini setelah tadi kita bahas lemak, sekarang ada kalorinya. Kalau ada tulisan kalori free berarti hanya 0,5% kalori dari 1 kali saji. Ada juga low kalori. Kalau ada low kalori berarti kalorinya sekitar 40 kalori atau kurang dari 1 kali sajian. Nah, ada lagi reduced or low calories. Berarti ini hanya 25% kalorinya ya. Kalau light or light itu sekitar 50% atau setengahnya ya, hampir setengahnya dari regular versionnya. Oke, and the last is sodium. Kalau sodium itu lebih ke gula. Kalau tadi kan fat itu lemak, terus kalori. Kalau sodium ini biasanya gulanya ya, atau pemanisnya maksudnya ya.
Di sini ada sodium free or salt free, artinya bebas dari sodium atau pemanis buatan dan bebas dari garam. Kalau ada keterangan seperti itu berarti kurang dari 5 mg per 1 kali saji. Kalau very low sodium, kalau ada keterangan very low sodium, itu berarti 35 gram atau kurang per 1 kali saji. Yang ketiga ada low sodium. Kalau low sodium itu hanya 140 mg or less per serving. Jadi sekitar 140 mg sodiumnya ya. Nah, kalau low sodium meal artinya adalah 140 mg or less per 3 half ounce. Jadi sekitar 140 mg kurang sekitar dari per 3,5 ounce-nya itu hanya 140 mg. Ada lagi reduce or less sodium, sekitar 25% sodium yang terkandungnya ya. Kalau light in sodium berarti hampir 50%-nya, setengahnya. Kalau ada keterangan unsalted on no salt added berarti tidak ada garam, tidak ada penambahan garam ketika produk tersebut diproses gitu ya. No salt added to the product during the process. Jadi tidak ditambahkan garamnya ya. Tidak ada penambahan garam ketika proses pembuatan dari produk tersebut. Oke, untuk penjelasan label atau chapter 3 Miss In kira cukup. Miss In harap semuanya paham. Kalau ada yang belum ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Thank you for today. Thank you for watching this video. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.